yang sering kuperhatikan beberapa hari ini bang gitu kan, selalu menyindir Durlam. Jurnalis. Iya. Boleh tahu nggak tuh? Durlam. Durlam Iya. itu apa? Itu aku nggak tahu bang. Soalnya aku Oke. tengok di Facebook itu sering Durlam pakai ada pakai komunitas juga mereka. Pakai komunitas Ada kaosnya gitu untuk Durlam. gambarnya kalau nggak salah badak mungkin ya. Badak Oke. atau hewan apa itu? Facebook ya? Facebook bang. Boleh kita cari nggak nih? Boleh. Oke, internet kita mudah-mudahan kencang lah biar apa sih kata kuncinya untuk ngecarinya? Kayaknya di grup-grup Padang Sidimpuan cari Grup-grup kata Padang Durlam Sidimpuan. aja udah muncul? Udah muncul kayaknya. Bang. Oke, bakalan kita cari dong grup-grup Padang Sidimpuan. Tapi aku memang juga udah nanya-nanya ke orang, ada orang ngejelasinnya kurang sampai Kurang juga gitu. nyampe gitu ya. Kalau dibilang dia itu durung lamot katanya. Oh, Durung lamot itu apa sih? durung lamot. Soalnya aku ini udah lama juga kalau di Sidimpuan. Kalau Bang, ya. durung lamot aku tahu. Durung lamot itu durung itu kayak jaring. Iya. Ya, lamot itu berarti yang sampai kecil-kecilnya aja diambil. Oh. Untuk Padang Sidimpuan berarti itu kayaknya anotasi deh. Ataupun kayaknya itu di apa istilahnya kayak karikatur gitulah. Iya. Mengatakan durung lamot apa ya jatuhnya ya? Durung lamot berarti kalau kita masukin sesuatu ke atas durungnya, kita siram untuk Iya. bersihkan, Mm-mm. yang keluar masih air. Ya. Mungkin dia ngambil semua mungkin. Atau nggak tahu Tapi ya. aku herannya gambarnya itu kok gambar badak, kok nggak gambar badak ya? jaring Kok gitu nggak kan. Gambar jaring gitu kan ya. Durlam Mungkin- Firaun Nasution. Mungkin ada Nggak. filosofinya juga mungkin. Nggak tahu. Ini apa nih? Bukan cuma mahasiswa yang suka kaos Durlam. Ini dia. Apa nih? Abang ini agak sering juga. Itu Oke, ada ini apa ya, ya. Bang? Ada Ada fotonya komunitasnya. ya ini. Oke. Tapi ini abang ini pakai gambar apa itu nampaknya? Kayak apa itu? Kayak gambar pakai Kalau seragam dinas ya. di kaosnya ya kayak pakaian dinas sih. Mm-mm. Kayak pakaian dinas untuk kita. Berarti ini mungkin ya pejabat di kota kita. Iya, dari kayaknya. kaosnya ini ya. Tapi abang bisa lihat deh apanya nih, gambar binatangnya itu. Kok gambar badak gitu? Kok gambar badak? Apa hubungannya Durlam dengan badak? Soalnya kami juga sering kalau di desain komunikasi visual itu menginterpretasikan suatu gambar itu memang harus jago gitu. Tapi kalau Ada nengok artinya ya? nengok badak ini, Oke. kalau badak ini kita bisa lihat sifat dari badak itu kan kalau nggak salah mau nabrak gitu bang ya. Keras ya, keras ya. Keras, kulitnya keras kan. Keras. Mungkin bisa Tebal gitu. filosofinya gitu mungkin. Tapi kita nggak tahu kan bang kan. Nggak tahu. Kita cuma menebak-nebak. Kita juga ini nyari Nah, dari Facebook, nah itu cari dia. kata kuncinya aja yang kita buat Durlam. Apa ini Durlam ini? Tapi ada ini yang komen bang itu. Oke. Hahaha, giat dope au bang, dah kaos naik. Oke, giat doi bapak. Tapi ada juga itu yang foto makan sate itu bang. Oke, ini makan sate sambil pakai kaos Durlam. Durlam. Wih, Oke. Mungkin kawan-kawan yang tahu Durlam itu apa bisa Nah, teman-teman yang Iya. tahu, apalagi kita yang di Padang Sidimpuan yang tahu apa itu Durlam, please dong bantu kita untuk mencari tahu Durlam itu apa di kolom komentar ya. Tapi itu ada di RSUD. Oh, dia fotonya di RSU Inanta aja. RSU Inanta Durlam, Durung Lamot. Bisa aja sih Durlam itu Durung Lamot. Banyak juga fansnya bang. Banyak ya orang-orang. Ini nih pengen pakainya tapi nggak tahu artinya. Iya. Jadi saya tahan dulu. Tapi Terus kalau saya seandainya ada yang menjelaskan arti dan filosofi dari makna Durlam dan gambarnya itu mungkin kalau saya tertarik bisa saya beli mungkin kan. kalau itu sesuai dengan kondisi yang ada sekarang dan itu menjadi menyuarakan, fine, saya bakalan pakai. Tapi Iya. kalau saya tahu artinya, siapa juga yang nggak mau pakainya Iya. tanpa tahu dasar? Iya. Enggak lah, Enggak that's lah. not me. Harus tahu dulu lah. Harus tahu biar kita bisa pertanggungjawabkan what is Durlam. Nah, kita masih bingung nih teman-teman ya. Masih bingung soalan Durlam itunya. Jadi, kalau kamu tahu itu Durlam apa, tolong deh di kolom komentar biar kita Gambarnya. bisa cari. Badak. Ada nggak sih yang lain? Di kantor dinas coba tebak ini di dinas mana dan Ini kok Gimana ada sih, video kita yang tadi tuh bang, yang kita reaksi. ini ya.
Kok Nah, ini. jadi begini si Durlam setelah Bentar. divaksin? Bentar. Hah? Kok jadi begini sih? Kok jadi nyambung gitu Bang sama pembahasan kita tadi? Padahal kita tadi dapatnya dari FYP kan? Iya. Ya? Dari FYP terus. Kok jadi begini sih Durlam sesudah divaksin? Nah salah suntik do arongku dokter na betak na rabies do dibayen. Aku masih penasaran nih Bang, Durlam ini siapa sebenarnya di balik Durlam ini? Teman-teman, please bantu kita soalan what is Durlam? Kita nggak tahu Durlam itu Siapa sih itu? siapa sebenarnya Durlam. Karena wajar ya, Iya. kita sebagai orang Padang Sidimpuan dan anak muda di Padang Sidimpuan ya, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di kota kita, itu artinya kita anak muda yang nggak prihatin, yang nggak berkontribusi pada kota kita. Nah gini, ada masalah baru kita dapatin, selalu banyak muncul kata-kata Durlam yang kita nggak tahu artinya apa. Please dong bantu kita. Iya, ini padahal ini yang diposting baru 10 Februari loh Bang. 10 Februari ini tanggal 22, berarti 12 hari Iya. yang lalu ya. Durlam katanya. Aku juga kurang paham juga. apa Tunggu, itu. ini katanya kok jadi begini sih Durlam sesudah divaksin. Emang vaksin Padang Sidimpuan tanggal kapan nih? Berarti vaksin setelah divaksin. Tunggu. Vaksin itu yang saya tahu diberikan kepada orang-orang yang bekerja di PNS dulu, pejabat tinggi dulu. Iya. Itu informasi yang kita dapat. Kalau masyarakat biasa belum ada mungkin. belum. Vaksin itu kalau artikel terbaru yang kita tahu ya, kalaupun ada vaksin mandiri katanya masih di Baret. Itu pun vaksin mandiri masih diperdebatin ya. Dokter Tirta juga kemarin ngasih vaksin mandiri tunggal karena bisa mendiskriminatif yang lain gitu. Makanya kita belum tahu soal vaksin ini sebenarnya nanti gimana. Tapi untuk kok jadi begini sih Durlam sesudah divaksin? Berarti ini bisa kita simpulin Durlam ini adalah orang di pemerintahan. Iya. Karena yang dapat vaksin itu masih dari orang-orang pemerintahan. Udah dapat. Ada dapat clue lain nih. Iya. Ada dapat clue lain nih soal Durlam ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya Durlam ini apa. Oke, ini foto Durlam. Ini gambar badak ya. Tapi kok orang yang komen itu kayak ketawa gitu sih, bahagia gitu. Nah di garis bekongsi. Di Iya, gadis. Nah di gadis bekongsi. Hahaha. Terus dia hepengnya saya belum tahu sih. Please deh, kita mau tahu soal Durlam. Jadi kalau ada teman-teman yang memang tahu, kita sangat membutuhkan bantuan kamu loh. Durlam jadi hacker. Durlam jadi hacker. Hah? Jadi Apa hacker? ini? Apakah Oke. si Durlam itu adalah hacker? Nggak tahu. Kita baca. Durlam menjadi hacker. Pagi 26.01 dapat messenger dari seorang teman, tapi kelihatannya akunnya dibajak seseorang. Meminta kode Facebook saya. Sangkamu aku bodoh Durlam. Ngapain kamu mau lihat isi Facebookku? Nggak ada gambar dan video mesum di sana. Hah? Kau pikir aku kayak kau gitu badak? Kok gitu? Kepanasan kau lihat postinganku? Keong. Enggak paham aku ya. Enggak mungkin tukang becak Durlam. Maunya berapa? Kenapa banyak sekali? Berapa SMS kodenya? Ini just shit lah. Jadi hacker. Nggak tahu. Tapi kenapa ya kota kita gini nih? Kenapa kota kita dari dulu sampai sekarang masih gitu-gitu aja? Soal pembangunan, kita belum dapat melihat pembangunan yang nyata sebenarnya apa di kota kita. Ekonomi, gitu-gitu aja. Pendidikan, oke, orang-orang kita bilang kota pendidikan. Karena apa dibilang kota pendidikan? Mana yang menjadi pendidikan di kota kita? Iya. Siapa ikon pendidikan di kota kita? Soal infrastruktur, dari dulu gini-gini aja. Yang ada juga City Walk. Iya. City Walk juga gitu-gitu Gitu aja. Bang. Plaza, Malah City Walk sekarang udah nggak jalan. udah nggak lagi. jalan kan? Iya. Plaza juga sekarang tutupnya jam maghrib aja kayaknya kadang udah tutup Iya, ya. Jam 8 udah tutup. Padahal kalau di kota lain nih yang paling dekat sama kita kayak ya Labuhan lah, Suju ya. Jam segitu masih buka. Masih buka. Oh itu dikatakan mall ya. Terus infrastruktur lain. Dari yang saya lihat, oke, saya itu ya dari 2010-an mungkin bisa ngelihat ya. Dari 2010 sampai sekarang yang bertambah itu cuma sedikit yang saya lihat di Padang Sidimpuan. Kamu tahu apa, Mar? Apa aja, Bang? Yang saya lihat bertambah di Padang Sidimpuan itu hanya foto ini. Itu Hanya ini yang saya lihat. itu berapa sih buat itu, Bang, harganya? Nggak tahu ya, karena saya juga nggak dapat artikel. Kalau ada artikelnya soal ini, please teman-teman kirimin ke kita biar kita baca sama-sama ya. Tapi yang saya dapat ya cuman ini artikelnya. Makanya sebenarnya saya
saya kan ini kan latar belakang saya Bang dari udah berapa tahun saya di Padang? Udah ada 6 tahun Bang ya 6 dari tahun di SMK. Padang ya, dari SMK ya. Dari SMK. Jadi saya udah ngelihat kayak mana sih perkembangan kota Padang atau Sumbar ya, Bukit Tinggi, Padang Panjang dan sebagainya. Iya. Itu saya sangat resah sekali sebenarnya nengok Sidimpuan ini. Resah. Iya, Kok bisa resah? karena kalau kita lihat kan dari APBD, dari dana-dana yang lain juga, Oke. itu sebenarnya ada, tapi Ada. tidak dialokasikan dengan tepat. Ataupun mungkin ya seperti yang kita lihat tadi, berita-berita kecilnya itu kan berita kecil Bang. Berita kecil itu pun cuma dari Facebook kan Iya. kita dapatnya, cuma dari ya orang-orang yang mengutarakan hatinya di Facebook. Oh Iya. iya teman-teman, kalau kamu punya keluhan lain, oke kita bisa ngobrol di sini kok. Kita terbuka untuk kalian semua buat teman ngobrol. Nah ini kalau di Padang Panjang yang kamu lihat selama 6 tahun di sana, banyak perubahan nggak? Padang Panjang itu Bang, lebarnya cuman ujung Padang sama Padang Matinggi itu Bang. Padang Panjang itu cuma Kotanya. sebesaran Padang Matinggi. Iya, sebesaran Padang Matinggi dicampur ujung Padang aja. Kecil dong. Kecil Bang. Tapi di Sumatera Barat di situ gaji ASN paling tinggi dan paling dikejar orang Kenapa Sumbar. bisa orang-orang di sana pengen jadi ASN di Padang Panjang? Karena gajinya tinggi. Karena Kok bisa gajinya kayak tinggi. gitu? Saya juga nggak tahu Bang. Berarti pelayanan pemerintahannya bagus. Iya. Sementara itu kalau yang saya lihat kampus cuman satu di sana Bang. Cuman isi Padang Panjang. Cuma isi Padang Panjang. Oke, kita kaji nih ya. Kita kaji. Gimana di sana sumber daya alamnya? Sumber daya alam kalau yang saya lihat itu nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Oke, kegiatan ekonomi kreatif apa aja yang ada? Itu memang kalau itu memang saya akui karena pemerintahnya pandai membuat masyarakat agar bisa berkembang gitu Bang. Contohnya seperti mereka mendidik masyarakatnya agar Pemerintah mendidik masyarakat Iya. untuk lebih kreatif. Mm-mm. Berarti itu datangnya dari pemerintah dong. Iya, seperti contohnya kayak kemarin saya sebelum Covid ini kan mereka ada kegiatan UMKM gitu. Jadi dikasih modal, dikasih gerobak sama masyarakat sekitar yang belum ada kerja. Pemerintah memberikan gerobak kepada masyarakat untuk bekerja. Iya, Kota kita juga nggak buat dong. harusnya. Memang udah kemarin. Udah ada Bang. Ada kemarin itu beritanya kalau pemerintah, tapi nggak tahu ya. Artikelnya nanti saya cari tahu, saya tunjuk lagi. Ada sih, ada. Nah, itu pemerintah ngasih gerobak untuk berjualan UMKM kayak gitu. Kalau itu ada. Tapi nggak tahu jalan atau enggaknya ya. Kita nggak bisa lihat. Terus kalau yang saya lihat lagi Bang kan itu dari pasar Padang Panjang yang dulunya waktu awal saya kuliah di sana awalnya jelek. Oke. Sekarang udah dibuat jadi bagus gitu Bang. Jadi difasilitasi. Oke, pemerintah memfasilitasinya. Oke, pertama yang kita ambil SDM-nya sama aja. SDA-nya sama aja, nggak ada. Sidimpuan juga SDA-nya sumber daya alam kita nothing. Ekonomi kreatif. Ya kita di Padang Sidimpuan ya sangat mengandalkan ekonomi kreatif, tapi nggak ada yang kita lihat yang ekonomi kreatif yang berjalan di sini. Iya. Mau lihat apa yang di ekonomi kreatif di Padang Sidimpuan? Kalau di Padang Panjang kamu sebut pemerintahnya turun tangan. Oke, kalau kita di Padang Sidimpuan yang saya tahu belum ada yang turun tangan. Yang saya tahu ya dari artikel yang kita baca juga belum ada kelihatannya. Jadi soal infrastruktur dan pembangunan serta fasilitas apa aja yang berubah yang kamu lihat selama 6 tahun di Padang Panjang? Selama kamu di Padang Panjang nih ya, yang kamu lihat apa aja yang berubah? Terus coba kamu bandingin dengan 6 tahun kamu tinggalkan Padang Sidimpuan. Oh, Ada yang berubah atau enggak? gini Bang. Sebenarnya saya 3 tahun di Padang. Oh iya, 3 Kalau tahun di Padang. Di Padang Panjang itu 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Jadi selama 3 tahun, 2 tahun lebih lah kan dibilang. Itu nengok perubahan Padang Panjang itu drastis sekali Bang. Awal kamu datang bagaimana? Awal saya pertama datang di Padang Panjang itu pasarnya hampir sama kayak pasar di Sidimpuan. Tapi lebih bagus juga, masih lebih bagus Sidimpuan Sagumpal Bonang itu. Awalnya masih macet juga. Oh iya. Sama. Saya kan ninggalin Padang Sidimpuan 6 tahun yang lalu kan. Saya Berarti 3 tahun. bisa dong kamu compare bandingin. Itu saya melihat perubahan pasarnya itu 1,5 tahun udah berubah langsung. Dari segi apanya yang berubah? Dari segi Tata lokasi. bangunan, tata lokasi, terus masyarakat yang berdagang itu nggak ada di tepi jalan lagi, udah di dikasih lokasi ya, ya. dikasih lokasi. Difasilitasi mereka Bang. ya? Jadi bersih gitu kan. Itulah yang saya lihat. Terus pembangunan pasar kuliner. Pasar kuliner dibangun Bang. Saya juga melihat kemarin itu ada pengusiran
pedagang kaki lima yang di depan Masjid Raya itu saya di Padang Sidimpuan ya? Iya, ada di ada artikelnya juga ada. Saya agak sedih juga melihat itu kemarin, Bang. Saya lihat di Padang Panjang pemerintahnya merangkul pedagang-pedagang kaki lima itu, jadi ada jalannya ini sebenarnya untuk kayak halte Palopat gitu, Bang. Oke, jalannya masih berarti kecil dong kayak kecil. Kalau halte Palopat. Kalau halte Palopat itu lebih gede, Bang, daripada Padang Panjang. Ini dia cuman jalan kayak mana dibilang ya? 3 meteran kayak itu. Jalan Kampung Losung sebesar itu. Oke, berarti kecil. Agak 400 meter lah. Itu dibuat jadi pasar kuliner, Bang. Iya. Sorenya itu dibuka. Berarti hampir mirip dengan pasar kuliner Ramadan kita dong. Kalau lagi Ramadan di Padang Sidimpuan. Iya. Tetapi kalau kita kan cuma dadakan nih, dadakan. Cuman lebaran apa puasa Ramadan aja. Berarti kalau di Padang Panjang memang sampai selamanya di fasilitasi itu ya, permanen. Itu yang nggak ada. Berarti yang gimana yang kamu lihat selama kamu merantau 6 tahun berpergian meninggalkan Padang Sidimpuan dan sekarang kamu balik ke Padang Sidimpuan, yang kamu lihat berbeda apa? Dari Padang Panjang. Dari Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuannya itu. Kan 6 tahun. Yang saya lihat itu yang Abang tunjukkan tadi itu. Iya, cuman ini aja ya. Itu aja yang berubah. Yang lainnya nggak ada. Kayak jalan juga masih sama aja. Kalau jalan nih ya. Kalau gini nih, saya ada hal yang cukup perlu kita perhatikan ya. Kita ini respect kepada pemerintah, iya benar, kita juga sangat respect. Tetapi kita juga harus bisa bedakan apa yang namanya kewajiban pemerintah dan prestasi pemerintah. Kalau yang Hasmar sebut tadi soal membangun jalan, kesejahteraan masyarakat, ya itu yang kewajiban pemerintah untuk mengadakan itu. Prestasinya apa? Kalau yang Hasmar sebut tadi berarti saya acungin pemerintah Padang Panjangnya, prestasinya adalah mereka bisa ngerangkul warga untuk membuat pasar kuliner. Prestasi dong itu. Terus juga memberikan didikan kepada warganya soal ekonomi kreatif. Prestasi dong itu. Di kota kita ada nggak yang kayak gituan? Selama ini nggak dapat infonya ya, kurang tahu ya. Atau pemerintah kita aja yang nggak publikasi gitu? Pun ada itu BLK, Balai Latihan Kerja. Dan semuanya kan punya. Kalau yang namanya BLK sih, itu udah kayak kewajiban aja, udah memang program aja. Kalau ada BLK di Instagram juga kita bisa lihat BLK Banten, BLK ini, BLK kota ini ya memang ada aja. Tapi pernah nggak Abang ngeriset atau ngeliat-lihat di sungai kita? Soal sungai. Apa tuh soal sungai? Warga Padang Sidimpuan itu masih BAB di sungai loh, Bang. Bisa aja sih. Ya memang betul, karena gini, saya kan tinggal di sini nih. Kita ke jalanan, kadang lewat Sitamiang, kadang lewat Rambin. Ya ada aja orang warga di panjangan sungai yang kakus di situ, mandi cuci kakus di situ, ya ada aja. Tapi yang lebih mirisnya kalau Abang mau nengok yang menarik itu tengok di Rambin. Rambin, ada apa di Rambin? Rambin Jalan Kenanga tahu kan, Bang? Jalan Kenanga yang kecil. Iya. Rambin kecil itu. Pokoknya setiap sore ataupun pagi Abang nengok aja ke arah kiri kalau dari Jalan Kenanga itu banyak ibu-ibu yang lagi BAB di situ. Kok bisa gitu ya? Tapi itu padahal dari jalan loh, Bang. Apakah mereka nggak ada WC di rumah? Bisa jadi. Atau memang udah hobi gitu? Hobi itu di tepi jalan nengok orang, Bang. Biar orang-orang lihat gitu ya. Oke. Apakah nggak ada perhatian pemerintah ke situ, Bang? Aku juga kayak mana ya? Karena cuman pemerhati aja kan. Cuman warga biasa. Kita ini nggak punya power, man. Kita ini cuman anak muda yang bisa ngomong. Suatu hari nanti kita berharap kita yang berdiri di sana biar kita bisa kerja, bukan cuman kerja, tapi ya kita bisa kerja dan action. Ya kalau cuman bilang harus gini, harus gitu, buat ini, buat itu, ya cuman olah nih hata. That's not our style lah. Kita anak muda sekarang nggak suka cuman omongan doang. Omdo itu mah nggak cara kita lah, Omdo. Tapi yang di Padang Panjang ini uniknya saya lihat, Bang, kenapa mereka bisa sampai sebegitu maju daripada kita? Padahal kecil ya kan? Padahal kecil.
Kota Padang Panjang ke kota itu ya? Kota bang. Kota. Kota Madia juga sama kayak Padang Kota Sidimpuan. Madia itu sama dengan Padang Sidimpuan dan itu juga Kota Madia. Iya. Duluan lahir mana? Tahu nggak kalau Padang Panjang lahirnya kapan? Kayaknya duluan Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan udah berapa tahun bang? 2001 kita lahir. Saya cari tahu lahirnya Kota Padang Panjang. Kayaknya udah 200-an. Mungkin itu lahirnya tapi diotonomkannya nggak tahu ya. Kota Padang Panjang sebagai pemerintah daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya berubah setahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Ini belum kubuka lagi udah kubaca aja ya ampun. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanan. Ada nggak sih di mana sih artikelnya untuk lahirnya? Ini kan nama kota-kotanya aja sih 1965. Kelurahannya cuma 4. Penetapan hari jadi Kota Padang Panjang 1956 ya? Iya. Ya itu undang-undangnya, Terus mana sih? Enggak ada cuma sampai itu ya. Kalau nggak salah kemarin hari jadinya itu udah 229 tahun. Dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Oke, kalau lahirnya aja sih lama ya. Sama aja kayak kota Sibolga aja udah bertahun-tahun, udah beratus itu Sibolga mah. Tapi kan ya untuk ya pemerintahannya lebih eksis kayak gitu ya. Kalau ini yang bisa kita lihat ya, berarti berdasarkan artikel ini dari 1 Desember 2004. Sidimpuan aja 17 Oktober 2001. Berarti lebih tua Sidimpuan. Mantap. Gitu. Mantap Bu. Berarti pemerintahannya aja yang tepat. Mantap. Gesit. Kalau di sini ya kita nggak tahu ya bagaimana. Tapi semoga aja kita ke depannya kayak gitu. Dan soal yang tadi juga, ya kalau memang ada sungai ya sungai. Kita hargai dong sungai. Jangan buat kotor di sungai. Karena gini, kita kan Padang Sidimpuan nggak punya sumber daya alam yang luas melimpah seperti Tapsel. Iya. Tapsel masih punya banyak PT, banyak perkebunan. Iya, perkebunan. Kalau Padang Sidimpuan nggak ada. Bahkan sawah kita yang ada di Padang Sidimpuan ini sekarang juga udah mau dibuat jadi perumahan. Udah dikapling-kaplingin, ya kan sama orangnya. Nah, yang kita punya di Padang Sidimpuan ya cuman ekonomi kreatif yang harus bisa kita andalin, kita jualin. Terus juga kalau kita udah punya sumber daya alam seperti sungai ya harus kita jaga dong. Iya. Jangan sampai kayak yang kemarin-kemarin banjir. Ya kan ya? Itu kan banjir mungkin karena dari hulu itu, Bang. Ya walaupun dari hulu, kalau sungainya kita memang udah di tata dengan rapi, walaupun itu air kiriman, ya setidaknya nggak sampai separah itu dong. Iya. Ya kan? Harus kita perhatikan juga. Dan yang saya lihat gini ya, sampah-sampah juga ya sebisa mungkin jangan lagi ada dong. Iya. Kayak kemarin ada tuh beberapa komunitas yang Batang Ayumi ya, Sungai Batang Ayumi ya namanya, yang membersihkan Sungai Batang Ayumi. Iya, ada kan ya? Ada. Beberapa komunitas yang kayak gitu. Nah, komunitas yang kayak gituan harusnya disupport, dibantu kayak gitu. Mereka udah relain waktu dong untuk ngebersihin itu sungai, dan orang-orang juga harus ya proaktif, jangan lagi buang sampah di sungai. Terus yang Asmar bilang tadi, untuk keindahan kota kita ini aja, kalau ada yang masih mandi di sungai dan itu lokasinya terbuka bisa dilihat dari jembatan, kayaknya bukan sekelas kota lagi deh. Boleh nggak mandi di sungai? Boleh, tapi lokasinya dong dipertimbangin. Tapi kayaknya BAB kayaknya udah nggak wajar juga BAB di sungai. Itu kayaknya perlu kita kaji lagi deh. Itu kayaknya harus ada perda kayaknya. Menurut abang gimana? Kalau perda ya kurang tahu ya kalau harus sampai ke perda. Tapi kalau itu selagi baik, kita bakalan ngedukung. Selagi itu baik. Perda terakhir yang keluar itu soal COVID kan. Perda terakhir itu mengenai sanksi kepada orang yang melanggar protokol COVID-19. Itu Perda nomor 28
PAN ya. Nomor 28 nggak sih? Iya. Nah itu saya kalau Kayak salah. pokoknya itulah. Kalau salah saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi itu dia perda terakhir yang kita dapatin. Nah untuk perda-perda berikutnya ya kita kurang tahu juga sih yang ada sekarang. Iya. Ya. Nah kalau kamu nih anak muda, udah usianya, udah masuk usia nikah nggak sih? Belum ya? Belum lah, Bang. Kalau bisa ada aja gas. Iya, kalau bisa, kalau ada gaskan. Anak muda nih, menurut kamu apa yang bisa kamu bangun untuk Padang Sidimpuan ini?